kita mulai ya. Kalian bisa dengar suara Bapak? Bisa. Coba Bapak cek yang bisa dengar suara Bapak, angkat tangannya dua-duanya. Angkat tangannya dua-duanya. Oke. Nah, ini Zahra. Zahra bisa dengar suara Bapak? Zahra Perliani. Bisa? Kayaknya ada yang nih. Kenu bisa? Bisa. Bisa. Oke. Nah, Zahra bisa ya? Ya. Ruela bisa dengar? Bisa dengar suara Bapak, Ruela? Bisa. Oke, ya. Oke, turun lagi tangannya. Kita mulai ya. Sekarang kita akan masuk membahas lebih detail tentang kecepatan. Coba kamu buka halaman 56. Halaman 56, kecepatan. Di situ dijelaskan perbandingan antara jarak dengan waktu dinamakan kecepatan. Perbandingan antara jarak dengan waktu. Oke. Jadi, apa yang dimaksud dengan kecepatan? Perbandingan antara jarak dengan waktu. Iya, betul. Jadi kalau ada yang bertanya, apa sih yang dimaksud dengan kecepatan? Nah, jawaban kamu seperti tadi. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Nah, kemudian ada di sini lagi kecepatan rata-rata. Ya, kecepatan rata-rata adalah kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu. Kenapa? Karena pasti ketika kita bergerak, ya, ketika kita bergerak, maka kan kecepatannya pasti tidak selalu sama. Misalnya kadang-kadang pelan, cepat lagi, pelan, cepat lagi. Nah, seperti mobil. Mobil dari Jakarta ke Bogor misalnya. Kadang-kadang ngerem, berarti pelan. Tapi terus ngebut, cepat di jalan tol. Nah, pada saat seperti itu, yang kita hitung adalah kecepatan rata-rata. Paham ya maksudnya ya? Ada kecepatan rata-rata. Tapi biar kamu tidak bingung, maka ini sementara kita anggap sama dulu. Ya, antara kecepatan dengan kecepatan rata-rata adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Paham? Paham. Nah, di sini jadi kecepatan rata-rata sama dengan jarak per waktu. Ya, jadi ini kecepatan rata-rata itu adalah jarak per waktu. Kamu boleh bentuk pecahan seperti itu, jarak per waktu, berarti itu bentuknya pecahan, tapi boleh juga bentuknya perbandingan atau pembagian. Jadi di sini adalah maksudnya jarak dibagi waktu. Nah, kayak gitu. Di sini pakai simbol-simbol. Tapi Bapak sarankan kamu nggak usahlah pakai simbol-simbol gini. Ini hanya akan membingungkan kamu saja. Ya, ya udah. Untuk kecepatan kita pakai aja hurufnya K. Nah, seperti itu. Ya, untuk kecepatan. Untuk jarak kita pakai huruf J. Lalu untuk waktu kita pakai huruf W. Paham? Jadi ini kita ganti menjadi K, kecepatan. Lalu yang ini menjadi J, dan ini menjadi W. Nah, sehingga rumusnya menjadi, ya, yang ini tadi nih, kecepatan sama dengan jarak per waktu. Kecepatan sama dengan jarak per waktu. Lebih gampang kan mengingatnya? K sama dengan J per W. Ya, K itu kecepatan,
J itu jarak, W itu waktu. Sekarang kita coba latihan soal di halaman berikutnya. Lihat halaman berikutnya, ada latihan soal di situ. Ya, contoh soal maksud Bapak. Jadi di halaman 57 ada contoh soal. Contoh yang pertama. 30 km per jam sama dengan berapa meter per menit? Nah, ini adalah contoh soal mengkonversi. Ya, ini contoh soal mengkonversi. Contoh ini nanti perlu kamu pahami sehingga bisa menyelesaikan latihan soal yang ini nih. Yang halaman berikutnya. Konversikan. Jadi itu contoh soalnya dan latihannya nanti halaman 58. Nah, sekarang kita lihat contoh soal itu kembali, kita bahas. Ya, kita lihat ya. Contoh 1, 30 km per jam sama dengan berapa meter per menit? Caranya, kilometer per jam kita jadikan meter per menit. Nah, perhatikan ya. Kenapa? Karena ini mintanya meter per menit. Ya, jadi Bapak gedein lagi di sini. Ya. Kilometer per jam kita jadikan meter per menit. 1 kilometer berapa meter? 1000. Iya. Karena dia turun 3 tangga ya. Jadi ini harus hafal. Dari kilometer ke hektometer. Terus ke dekameter. Baru kemudian meter. Jadi turun 3 tangga dikali 1000. Jadi 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Sekarang 1 jam berapa menit? 60 menit. Iya, makanya ini menjadi seperti ini angkanya. Ya, 1000 ini datangnya adalah 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, lalu bagaimana menghitungnya? Nah, ini menghitungnya sama saja dengan perkalian pecahan pelajaran semester yang lalu. 30 dikali 1000 per 60. Begitu caranya. Yang kita kali 30 kali 1000 dulu. Berapa 30 kali 1000? 30.000. Iya, ini 30.000. Kemudian per 60. Nah, berikutnya adalah ini biar mudah kita coret nih. Kenapa? Untuk memudahkan kita, tinggal 3000 dibagi 6. Berapa 3000 dibagi 6? 500. Iya, jadi jawabannya 500. Nah, itu dapatnya kenapa kok jadi 500. Sekarang nomor 2. Kita lihat soal nomor 2. Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Nah, ini pakai rumus ini ya. Sekarang kita nggak pakai rumus ini. Masih ingat nggak tadi rumusnya? Kecepatan sama dengan apa? Kecepatan sama dengan jarak per waktu. Ya, ingat ya. Jadi lebih mudahnya itu. Ya, perbandingan jarak dengan waktu, artinya jarak per waktu. Jadi kecepatan sama dengan jarak per waktu. Nah, sekarang tadi jaraknya berapa?
10 kilometer. Jaraknya adalah 90 kilometer. Berarti di sini 90 ya kilometer. Nah, gitu ya. Dibagi. Waktunya berapa? Aja mengapa sih? Waktunya 2 jam. Waktunya 2 jam. Berarti tinggal 90 bagi 2. 90 per 2. Berapa 90 bagi 2? 45. Ya, makanya dapatnya 45 kilometer per jam. Paham sampai di sini? Oke, kita coba ya. Kita coba kalau yang ini nanti bisa. Nah, lihat di sini nomor 1. Kalau jaraknya 120 kilometer, waktunya 3 jam, kecepatannya berapa? Caranya gimana tadi? Jarak dibagi waktu. Ya, jarak dibagi waktu. Ya, ingat ya. Jadi kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jadi yang ini, kalau ini kita hitung ini jaraknya berarti 120 ya, kilometer. Nah, ini waktunya 3 jam per 3 jam. gitu ya, per 3 di sini jam. Nah, berapa 120 bagi 3? 40. 40. Ya, sama dengan 40 kilometer Per jam. per jam. Paham sampai di sini? Jadi ini jawabannya 40. Ya. Oke ya, bisa semua? Bisa. Bisa ya? Nah, Bisa. sekarang kita lihat langsung soal cerita yang ada di halaman 59. Sudah dibuka halaman 59? Sudah. Nah, sekarang kita lihat nomor 1. Edo seorang pelari. Ia mampu berlari sejauh 100 meter dalam 10 detik. Berapakah kecepatan larinya? Jadi yang ditanya kecepatan. Masih ingat? Kecepatan sama dengan jarak per waktu. Iya. Jarak per waktu. Ya. Nah, sekarang jaraknya berapa itu? 100 meter. Waktunya berapa? 10 detik. Sekarang tinggal 100 bagi 10. Berapa 100 bagi 10? 10, Pak. Iya, 10. Gampangnya ini nih, dicoret nih. Ini dicoret juga nih. Tinggal 10 bagi 1 adalah 10. Jadi jawabannya 10 meter per detik. Paham? Nah, jadi kalau ditanya kecepatan, kecepatan sama dengan jarak per waktu atau jarak bagi waktu. Berarti kita cari di sini jaraknya 100 meter, kecepatannya 10 detik. Berarti 100 bagi 10 sama dengan 10. Ya, Bapak kira seperti itu ya. Ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak. Yang mau bertanya boleh tunjuk tangan.
Oke, jadi itu tadi kita tadi udah membahas tentang kecepatan. Kecepatan caranya dengan membagi jarak dan waktu. Jadi kecepatan sama dengan J per W. Oke, Bapak kira seperti itu yang bisa Bapak jelaskan sehingga kalian bisa lebih memahami tentang kecepatan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alamin.